Selamat petang dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Sahabat, Terima kasih karena memilih Penang Adventist Hospital Church sebagai tempat berbakti pada Vesper malam ini. Sepanjang bulan ini acara Vesper kita akan dijalankan melalui live Facebook. Dan untuk memulakan acara atau Vesper kita pada petang ini, terlebih dahulu kita menyanyikan beberapa buah lagu. Dan untuk lagu pertama, mari kita menyanyikan lagu yang bertajuk Hari Ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Tiada yang dapat memisahkan kita. Baiklah, terima kasih karena menyanyikan dengan begitu bersemangat. Dan untuk lagu kedua, mari kita menyanyikan Yesus Itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali bawa kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di syurga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di syurga. Dalam hayalku lihat dia berdiri, suaranya kedengaran kembali. Tempat tinggal tersedia di syurga bagi umat Tuhan yang setia. Syurga tionondo olumis onggo aso susah simbarono imolo muli Lord syurga. Baiklah, untuk lagu pembuka kita, mari kita menyanyikan lagu yang bertajuk Seek Ye First. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah.
Baiklah, pada saat ini mari kita semua tundukkan kepala kita dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu ini, dan terutama juga hari ini, hari kami berehat yang Tuhan sudah sediakan untuk kami, di mana hari Sabat Tuhan yang sungguh mulia. Dan pada saat ini Bapak, kami mendoakan aktiviti kami pada petang ini. Biarlah malaikat Tuhan melindungi setiap aktiviti kami agar semuanya itu berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Ya Bapak, Engkau jauhikanlah kami daripada segala mara bahaya, terutama sekali COVID-19 yang kini berleluasa di dunia. Dan kiranya Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada ya Bapak. Lindungi juga ahli keluarga kami, teman-teman kami, di mana saja mereka berada ya Bapak, agar mereka sentiasa berada dalam keadaan yang selamat Bapak. Dan ampuni setiap kesalahan yang sudah kami lakukan di depan-Mu ya Bapak, karena semua ini kami serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami dan penebus kami semua. Amin. Baiklah, pada saat ini kita sangat diberkati karena kita mendapat peluang untuk mendengarkan lagu yang akan disampaikan oleh saudara Teddy J. Masa dan tempat ini saya serahkan kepada beliau. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihi. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Ke dalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra,
Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas Oke, kita katakan amin bagi special song yang sudah disampaikan oleh saudara Teddy J tadi. Amen. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudari Fiona Friska Francis. So, masa dan tempat ini saya berikan kepada dia. Hai, selamat hari Sabat. Nama saya Fiona, saya berasal dari Kampung Lokutung Tamparli. Dan sekarang saya sedang jadi Bible student di sini, AI Perak. Jadi sebelum saya proceed, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di Syurga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sama-sama belajar tentang firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menenangi hati kami dan menjadi pengajar kami, agar kami dapat memahami. Ini saya serahkan doa ini kepadamu, hanya dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Disebabkan saya guna Bible NIV, maka saya akan campur-campur saya punya language. Dan ayat kunci saya terdapat di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. While he himself went a day's journey in the wilderness, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Ini adalah ucapan seorang nabi Tuhan yang bernama Elia. Pada waktu itu, dia berlari daripada Ratu Jezebel yang sangat kejam. Dia membunuh semua nabi-nabi Tuhan dan dia hantar orang suruhan dia untuk kejar si Elia. Selagi dorang tidak dapat tangkap dia, selagi itu dorang tidak akan berhenti kejar. Jadi dalam situasi itu Elia sudah tentu dia berasa ketakutan dan pada masa yang sama dia berasa tertekan. Tapi dia lupa macam mana Tuhan sudah tolong dia pada masa yang lalu. Kalau kita baca dalam bab-bab yang sebelumnya, ada banyak tanda yang Tuhan itu beserta dengan dia, yang Tuhan itu melebihi daripada Tuhan segalanya. Masa si Elia kasih sedia unggun api, terus unggun api dia akan makan, bukan tuh orang-orang yang sembah Baal. Tapi di sini dia terlalu fokus dengan dia punya feeling sampai dia lupa bahwa ada Tuhan. Tapi Tuhan sangat baik. Walaupun begitu, Tuhan masih lagi hantar dia makanan dan minuman. Kadang-kadang saya berpikir betapa jahatnya saya sama Tuhan. Walaupun saya selalu menyakiti hati Tuhan, dia masih lagi provide saya macam makanan, minuman, pakaian, family, begitu. Dan dia berlari pergi gunung Horeb, pergunungan Horeb selama 40 hari dan 40 malam. Sebenarnya Tuhan mau dia balik pergi sana untuk mempertahankan bangsa-bangsa dia, bangsa-bangsa Tuhan. Tapi si Elia dia sangat takut, terus dia pun rebel lah. Dan dia berpikir dia seorang diri saja yang masih survive. Tapi dalam ayat yang ke-18 Tuhan cakap, "Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal and whose mouth have not kissed him." Firman Tuhan, Elia bukan satu orang saja yang tinggal, ada 7,000 lagi umat saya yang berada di Israel. Pergilah, tolong kasih
pertahankan dorong, dia bilang. Dan bila saya baca nih cerita, saya boleh relate dengan situation yang saya hadapi beberapa tahun ini. Dan saya mau share macam mana perjalanan saya dengan Tuhan, macam mana Tuhan panggil saya tapi saya rebel dan bersikap seperti Elia pada situasi ini. Macam mana Tuhan melembutkan hati saya yang sangat keras. Sewaktu saya habis SPM, saya ada attend satu Bible camp. Di sana saya rasa tuh Bible camp dia different from others sebab sangat spiritual, dan sangat follow God's counsel dan Ellen White counsel. Dan kakak saya dia suruh saya untuk study di sana institution. Tapi waktu itu dalam pikiran saya kalau saya choose untuk study di sana, saya akan kehilangan semua keseronokan saya. Dan saya rasa saya masih terlalu muda dan mau explore banyak benda. Jadi saya reject to calling. Sebelum saya pergi PAH study di college nursing, seperti yang beberapa orang kamu tahu, sebenarnya saya ada apply lagi satu sekolah university di UITM untuk study engineering. Tapi kakak saya dia bilang, coba kau pikir balik, kau gembira kan nanti kalau kau study sana, dia bilang, sebab nanti kau tidak find kau punya purpose tuh, dia bilang. Mula-mula saya rasa dia macam kontrol hidup saya, tapi bila saya pikir balik, dia sebenarnya mau apa yang terbaik untuk saya. Dan saya sadar itu, jadi saya bilang, oke, kalau begitu saya study di Adventist College lah, saya bilang. Sebab sana pun SD juga, begitu. Jadi di pendidikan cerita, sebenarnya saya buat tuh decision pun last minute juga, saya tidak pikir betul-betul. Di pendidikan cerita, masa saya sampai di sana Adventist College, saya ada jumpa banyak juga kawan-kawan dan saya enjoy dengan activity yang ada di sana. Dan ya, sangat rindu dorang sekarang. Dan saya tahu saya dapat experience betapa susahnya juga dia punya training di sana. Tapi sebenarnya itu bukan masalah dia. Saya sangat respect kamu yang dapat sustain sampai sekarang. Tapi ada satu benda yang berlaku sama diri saya yang sangat personal untuk saya mau share, yang membuatkan saya berpikir untuk withdraw daripada college itu. Dan saya sebagai seorang manusia yang biasa, yang berdosa, saya pun tidak lari daripada buat kesilapan. Tapi tidak bermaksud disebabkan kesilapan, disebabkan saya manusia yang berdosa, saya ada excuse untuk buat sin. Sebab Yesus sendiri pernah jadi manusia dan dia tidak berdosa. Yang masa saya withdraw tuh, saya berusaha untuk kasih ceria muka saya, untuk buat happy lah, sebab saya tidak mau juga sedih-sedih. Tapi sebenarnya di dalam hati saya sangat struggle dan sudah hancur, ada kekosongan di dalam. Walau bagaimanapun, time saya sampai di rumah dan jumpa dengan parents saya, diorang bagi tahu dengan saya, dimana sejak kau pergi lepas ini pun kami masih lagi support kau, kami akan tetap support kau. Dan saya dengan kekuatan sendiri saya coba untuk menghadapi setiap hari dengan perasaan yang gembira, kasih positif keadaan begitu. Dan beberapa lama saya oke saja, tapi ada ketika saya berasa lemah dan saya berasa malu, sebab itu normal lah orang mau tahu kan kenapa saya berhenti, apa kemenjadian saya begitu. Mula-mula saya rasa tuh question dia macam normal sajalah, tapi bila lama-lama saya rasa makin serius pula. Saya pun berpikir apalah kemenjadian saya ini, saya bilang
saya pun mula untuk tidak percaya sama Tuhan. Dan bukan mama saya pun karena tanya, jadi pernah satu kali saya dengar mama saya jawablah sama tuh orang, di mana saja Tuhan mau dia pergi, di sanalah dia tuh, dia bilang. Jadi saya rasa mama saya berpikir saya masih lagi spiritual. Close that part. Dan di Sabah, kakak saya ada satu sekolah Adventist homeschool di sana Telupit. Jadi saya kerja di sana untuk ajar tuh budak-budak. Di sana kami ajar pasal true education. Dan di Telupit, di sana saya sudah plan, lepas saya kerja sana sekejap, saya akan sambung studi untuk jadi Bible student. Dan pada tahun seterusnya, tahun 2020, saya berjaya. Saya studi di IE dan satu sem lepas saya dapat kasih habis satu sem, dan satu sem kemudian saya berhenti, saya balik Sabah. Dan to vacation. Tahun lalu juga masa bulan 12 saya sangat depressed, first time dalam kehidupan saya memikirkan sesuatu tentang kemenjadian saya. Mula-mula bagi saya ini perkara bukan suatu perkara yang serius, tapi bila orang sekeliling macam melihat apa yang terjadi dalam hidup saya pun terlalu memikirkan perkara itu, dan dengan kekuatan saya sendiri saya coba untuk kasih positif, kasih gembira-gembira hati. Saya masa bulan 12 tuh saya rasa klimaks sudah, saya sadar yang saya tidak dapat sudah bertahan dengan kekuatan saya. Ada satu malam saya tidak dapat tidur, saya tidur lambat hampir pagi, terus saya bangun pun jam 4 pagi awal. Saya rasa sesak nafas, saya rasa macam mau berhenti, sebenarnya ada degupan jantung. Saya rasa time itu depression saya bukan dia attack secara mental, emosional, tapi secara fisikal juga. Dan saya sangat sengsara sebab saya coba untuk kasih lari itu pikiran. Saya tidak mau dia ada dalam pikiran saya, tapi saya cuma tidak boleh buat tuh benda. Jadi saya pun menangis dan saya betul-betul pray keras-keras dengan Tuhan. Sebab selama ini saya selalu pray untuk saya punya selfish desire saja, supaya Tuhan buat Tuhan ikut apa yang saya mau. Dan di sana saya punya situation diumpama macam kalau kamu kasih panas air kan, lepas itu dia hampir lagi masak terus dia keluar asap. Itulah yang ada dalam pikiran saya time itu. Saya rasa macam susah mau explain tuh situation. Tapi lepas tuh 2 jam saya bergumul dari jam 4 pagi sampai jam 6. Saya pasanglah lagu untuk tidur, lagu scripture song, sama saya pray juga. Jadi macam itulah Tuhan sustain saya. Dan start dari hari itu, bila saya selalu surrender, saya punya kekuatan sama Tuhan, saya beroleh kekuatan. Tidak bermaksud saya sekarang ini saya sudah heal sepenuhnya, tapi setiap kali datang tuh perasaan saya dengan kekuatan, dengan pertolongan yang Tuhan berikan kepada saya puji Tuhan saya dapat forsake. Dan saya sadar juga saya sudah buat satu kesalahan yang cukup besar dalam hidup saya, dan sekarang saya mesti bertanggung jawab untuk menghadapi dia punya consequences. Dan puji Tuhan sekarang Tuhan sustain kehidupan saya di sini. Ait sebagai Bible student. Saya tidak tahu berapa lama Tuhan mau saya ada di sini. Dan kalau Tuhan panggil saya mau melayani di tempat lain, ya puji Tuhan saya akan buat. Tapi saudara dan saudari,
Tidak perlu kita melalui semua kesakitan atau keperitan hidup untuk experience Tuhan. Dan saya juga belajar yang Tuhan sangat berbelas kasihan. Walaupun saya lemah, di sanalah kuasa Dia terbukti sempurna. Kita boleh baca dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Dan saya share ini bukan sebab saya mau gain simpati atau minta kasihan, tapi saya mau kasih tahu macam mana Tuhan yang sangat berbelas kasihan melembutkan hati saya yang keras. Macam mana Tuhan banyak kali menyelamatkan hidup saya walaupun saya selalu menyakiti dan mengkhianati hati Dia. Bagaimana saya yang sangat tidak layak dan keras hati beroleh kasih karunia di mata Tuhan. Dan saya sadar yang tentu sikap saya macam jemaat Laodikia yang som-som kuku, sekejap pray sama Tuhan, lepas tu tarik balik, baru aja experience kebaikan Tuhan, lepas tu dab meragukan Tuhan balik macam si Elia, baru aja ada experience tentang mukjizat Tuhan, lepas tu dia lari, tidak tahu gimana, sebab dia dab Tuhan. Dan semua kita tahu Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita, dan kita boleh datang kepada Dia sebagaimana yang kita ada. Kita tidak perlu tunggu kita merasa cukup baik baru kita datang kepada Dia. Kamu tahu saya sangat menyesal sebab setiap kali saya mendengar bisikan Roh Kudus saya selalu reject, dan saya memuji Tuhan sebab Dia Allah yang baik. Dia bagi saya peluang untuk berubah dan memperbaiki apa yang perlu dalam karakter saya. Dan yang paling penting sekarang adalah masa untuk kita sadar bahwa situasi yang kita alami sekarang yang ada di dalam, yang berlaku di sekeliling kita ini bukan sudah perkara yang normal. Penyakit, peperangan di Myanmar, sikap-sikap orang sekarang sudah semakin kurang kasih, dan kita boleh baca semua itu di dalam Matius 24, apa tanda kesudahan dunia. Tapi Tuhan bilang ini barulah permulaan, tapi kita tahu Tuhan akan datang segera. Dan marilah kita pikirkan apa perkara yang kita harus perbaiki, terutamanya sikap kita. Adakah kita menduakan Tuhan? Adakah kita mencintai kehidupan duniawi kita, tapi pada masa yang sama menyembah Tuhan? Adakah kita orang-orang yang mau pergi gereja, tapi tidak mau pergi surga? Sebab bukan semua orang Kristen adalah orang Kristen. Dan saya sadar semua itu perkara berlaku, Tuhan terpaksa kasih biar sebab Dia mau refine saya. Tapi itu pencobaan bukan datang dari Tuhan. Kita boleh baca tuh di Yakobus 1 ayat 13. Oke. Dan ya saya sudah experience macam mana saya yang keras hati dilembutkan oleh Tuhan. Banyak kali saya rebel, saya reject Dia punya panggilan. Tapi macam mana Tuhan reach out sama saya sangat menyentuh hati saya secara pribadi, dan saya dapat melihat Dia sebagai seorang Bapa yang pengasih. Marilah kita, bila kita mau ada hubungan dengan Tuhan, bukan sebab kita melihat orang lain, tapi sebab kita melihat Yesus. Jadi pelajaran message yang saya coba bawakan, betapa jauhnya kita lari daripada Tuhan, kita selalu boleh buat U-turn balik. Dan Tuhan, Dia lebih besar daripada masalah kita. Kita boleh datang kepada Dia sebagaimana kita ada. Dan juga kita perlukan kekuatan daripada Tuhan untuk terus sustain dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin kita boleh buat itu dengan kekuatan kita sendiri untuk beberapa tempo, tapi percayalah, itu tidak akan berhasil tanpa pertolongan dari Tuhan. Dan melalui pengalaman saya ini selama
lebih kurang 4 tahun, saya dapat melihat bahwa tanpa Tuhan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya harap kamu semua paham. Itu saja sharing yang pendek dari saya. Semoga Tuhan memberkati. Kita katakan amin bagi pelajaran yang sudah disampaikan tadi. Amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan pelajaran yang sudah disampaikan. Dan sebagai lagu penutup kita, mari kita menyanyikan lagu yang bertajuk Thank You Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus in my heart. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus in my heart. I will always love Him. I will always love Him. I will always love Him in my heart. I will always love Him. I will always love Him. I will always love Him in my heart. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk message yang Tuhan sampaikan sebentar tadi. Biarlah Engkau selalu menolong kami untuk hidup dalam cara apa yang Tuhan mau kami hidup. Janganlah keraskan hati kami Tuhan. Dan tolonglah kami untuk selalu datang kepadamu sebagaimana kami ada. Dan biarlah Tuhan membantu kami untuk tetap setia kepadamu sehingga Engkau datang kembali menjemput kami pulang. Bantu kami untuk menyucikan hari Sabatmu ini. Bantu kami untuk meluangkan lebih banyak masa bersama dengan Yesus. Ini saya minta hanya dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Baiklah, sampai di sini saja acara Vespa kita pada malam ini. Kita ketemu lagi di Sabat akan datang pada jam 8 dalam live Facebook Penang Adventist Hospital Church, PAHC. Sekian dan terima kasih. Selamat jumpa lagi. Bye-bye.